semoga keadaan kalian sehat ya, apalagi di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Baiklah, di podcast kesekian kalinya, sekian banyaknya ini, Aisyah sudah ditemenin sama kakak yang luar biasa hebatnya dari kelas 11 SMA Muhammadiyah Boarding School Kota Bengkulu. Di SMA Muhammadiyah Boarding School Kota Bengkulu ini, seperti yang kita ketahui, mereka kan ada yang namanya program Tafiz tuh, dan memiliki target. Dan Aisyah sudah bersama bintang tamu yang alhamdulillah kakaknya luar biasa telah mencapai target di SMA Muhammadiyah 1 Boarding School Kota Bengkulu ini. Boleh dong Kak, kenalin dulu namanya kepada netizen kepada penonton yang ada di MBS Bengkulu, YouTube-nya MBS Bengkulu. Oke. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah diundang di acara podcast SMA Mutu Kota Bengkulu ini. Perkenalkan, nama saya Sapira Linda Masik, saya dari kelas 11, bisa dipanggil dengan Sapira. Oh ya Kak Sapira, dengar informasinya nih ya, kami dapatkan nih, katanya Kak Sapira tuh telah mencapai target hafalan Al-Quran di SMA Muhammadiyah Boarding School Kota Bengkulu ini, benar nggak tuh? Ya, alhamdulillah saya telah mencapai target hafalan di SMA Muhammadiyah Boarding School ini, walaupun saya masih di kelas 11. Padahal Kak Sapira masih di kelas 11 ya Kak ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Nah, luar biasa hebatnya tuh Kak Sapira, padahal masih kelas 11 loh dia, tapi udah mencapai target hafalan Al-Quran di SMA Muhammadiyah Boarding School Kota Bengkulu ini. Nah, Kak Sapira boleh dong berbagi ceritanya sedikit tentang perjuangan Kak Sapira menghafal selama ini di SMA Muhammadiyah Boarding School Kota Bengkulu. Ya, alhamdulillah, karena mungkin saya saat masuk pernah berada di titik terendah, di titik ketika semua orang itu udah bisa dan saya belum bisa, di titik dimana saya itu merasa saya itu paling rendah. Jadi alhasil itu saya mempunyai azam yang kuat untuk mengejar mereka dan alhamdulillah sudah tercapai targetnya. Berarti Kak Sapira karena memiliki tekad yang kuat serta semangat yang luar biasa ya Kak ya, akhirnya bisa mencapai target di SMA Muhammadiyah Boarding School Kota Bengkulu ini. Iya, betul sekali. Nah, Kak Sapira boleh dong berbagi tips dan triksnya cara menghafal Al-Quran ala Kak Sapira nih ya, kepada para penonton podcast Mutu, boleh nggak nih? Boleh dong. Sebenarnya dalam menghafal itu ada banyak caranya. Ada orang yang bisa dengan mendengar murotal dia akan hafal. Ada orang yang hanya membaca hafal. Ada orang yang malah nggak ngafalin tiba-tiba hafal karena sering mendengar orang. Tapi menurut saya sendiri, menghafal itu lebih seperti kita tuh memperbaiki bacaan dulu terlebih dahulu, baru kita bisa menghafal. Jadi bukan main asal-asalan ngehafal. Jadi biasanya saya sendiri pribadi akan lebih sering membaca berulang-ulang kali sampai saya merasa bacaan saya di saat itu sudah baik, sudah benar. Saya baru memasukkan dia ke dalam otak saya. Kalau sudah dimasukkan ke otak saya, biasanya saya terus mengulang-ulang terus sampai nanti datangnya waktu setoran. Jadi ketika misalnya malam saya menghafalnya, saya akan ulang terus. Ketika nanti saya bangun pagi sampai sholat subuh saya ulang, mungkin sunnah-sunnahnya juga saya ulang, ayat yang tadi, sampai nanti ketika waktunya kita ziyadah. Berarti Kak Sapira itu selalu mengulang ya Kak? Iya, betul sekali. Nah teman-teman, itu tadi tips dan trik cara menghafal Al-Quran ala Kak Sapira. Yang pertama tadi dengan cara mendengar murotal, yang kedua dengan cara membaca berulang-ulang kayak Kak Sapira ya Kak ya? Iya. Nah yang ketiga itu mendengar teman-teman. Nah teman-teman yang lagi nonton podcast ini di tipe yang mana nih? Yang tipe 1, 2, atau 3? Biasanya tuh ya Kak Sapira, kalau kita ziyadahnya pagi tuh ya, pasti sore itu udah hilang tuh Kak Sapira. Iya, betul sekali. Itu gimana sih cara Kak Sapira menjaga hafalan Al-Quran ziyadah Kak Sapira yang pagi tadi supaya masih terjaga di sore hari? Oke. Ya, bener banget yang dibilang Aisyah. Ketika kita udah ziyadah pagi, sore lupa. Jangankan sore, ketika kita mulai sedikit aja lupa. Ketika mandi lupa, makan lupa, udah kemana-mana pikiran kita. Alhasil dari itu, aku pribadi akan mengulangnya setiap jam. Ketika aku ziyadah jam 6, berarti aku akan mengulangnya lagi setiap jam 7, jam 8, jam 9, dan terus sampai malam lagi. Dan yang paling melekat ketika murojaah paling melekat adalah murojaah fi sholah, murojaah di dalam sholat. Mau itu sholat fardu ataupun sunnah seperti duha dan rawatib, maka kita bisa mengulang lagi. Kita bisa murojaah lagi. Apa yang tadi pagi kita ziyadahin. Jadi seperti itu teman-teman. Itu versi Kak Sapira ketika murojaah Al-Quran ya Kak ya.
dengan cara mengulang setiap jam serta murojaah fi shalah ya Kak ya. Tapi itu Kak, ini mau nanya nih Kak, kan banyak mungkin ada ya di sekitar kita atau juga di luaran sana orang-orang yang menghafalnya tuh pengen mungkin tapi nggak bisa mungkin. Itu tuh gimana tuh Kak kalau konsepnya kayak gitu tuh? Oke, konsep mungkin ya. Sebenarnya banyak orang di luar sana juga pengen mungkin, tapi kebanyakan dari mereka dan kebanyakan dari kita juga selalu bilangnya pengen mungkin tanpa ada yang murojaah. Sebenarnya intinya dari murojaah itu adalah kita dengan pengulangan, mengulang. Murojaah itu mengulang. Baik kita melihat Quran maupun tidak melihat, baik kita di dalam sholat maupun tidak di dalam sholat. Yang penting ayat itu kita ulang. Jadi kalau kita cuma bilang pengen mungkin tanpa ada pengulangan, itu sama aja bohong namanya. Berarti kita ketika kita banyak bicara aku mau mungkin tapi kita tidak mengulang hafalan itu, kita tidak murojaah hafalan Al-Quran itu sama aja apa ya, kayak sia-sia gitu, sama aja bohong, susah hafal tapi nggak di murojaah ya Kak ya. Nah Kak Safira, berarti ketika kita menghafal Al-Quran itu harus diiringi dengan yang namanya murojaah hafalan Al-Quran gitu ya Kak ya. Iya, betul sekali. Supaya apa ya, kayak keinginan kita, azam kita untuk aku pengen mungkin itu tercapaikan ya Kak ya. Iya, betul sekali. Karena ibaratkan hafalan kita tuh ibarat tali unta. Kita sedang memegang tali unta. Ketika kita melepasnya dengan tidak murojaah, unta itu cepat sekali ngibritnya, cepat sekali kaburnya. Dan kita kalau mau ngejar lagi itu agak susah, kewalahan lah. Nah gitu teman-teman, hafalan kita itu bagaikan seekor onta yang talinya kita pegang. Kalau seandainya kita lepas aja sedikit atau kita lepas aja sebentar, itu ontanya udah nggak tahu kemana tuh ya Kak ya. Iya, sama betul. Kayak hafalan kita sendiri ya Kak ya. Iya. Nah Kak, itu kan kebanyakan kan apa tuh, selain dengan cara murojaah gitu kan Kak, pasti ada hal-hal tertentu yang harus kita jaga agar hafalan kita tuh nggak hilang. Iya, betul. Hafalan itu ibaratkan cahaya. Maksiat dan kemaksiatan itu ibaratkan sebuah dark spot, sebuah yang hitam pekat lah gitu. Dan cahaya Allah tuh gak akan mau ketika kita tuh bermaksiat. Jadi sembari menghafal, sembari kita memperbaiki diri, sembari kita juga tawadu, sembari kita juga menjaga adab dan etika. Misalnya ketika membaca Al-Quran, adab kita terhadap Al-Quran itu misalnya kita harus ambil wudu dulu, kita harus berpakaian rapi, nggak boleh asal-asal berpakaian terus tiba-tiba kita najis, tiba-tiba kita buka Quran juga, nggak gitu. Terus adab kepada gurunya. Saat kita setor menyetor, kebanyakan dari kita tuh ketika dibenarkan oleh guru atau dibenarkan oleh teman, kebanyakan dari kita tuh selalu merasa diri kita tuh benar, tapi kenapa kita disalahin? Alhasil kita tuh pasti cemberut lah, tidak menerima kesalahan. Padahal yang harusnya kita lakukan saat itu tuh kita menerima. Mau salah benarnya kita terima, karena itu lebih ke adab terhadap guru yang memberitahu, adab terhadap teman yang telah menyimak. Karena ilmu itu bukan banyaknya informasi yang kita dapat, ilmu itu juga bukan banyaknya pengetahuan yang kita ketahui, tapi ilmu itu lebih ke keberkahan. Ketika kita memiliki adab dan etika yang baik, insya Allah berkah, insya Allah kita tuh bakal lebih cepat. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, berarti ketika kita udah capek-capek menghafal Al-Quran, kita capek-capek merojaah hafalan Al-Quran kita, tapi ketika kita tidak disertai dengan adab perilaku kita, pokoknya adab kita terhadap Al-Quran, adab kita terhadap guru, adab kita terhadap teman yang telah menyimak hafalan kita yang nggak punya etika, kitanya nggak berperilaku baik, itu sama aja bohong, udah tidak seimbang gitu antara apa yang kita lakukan sama apa yang telah kita kerjakan. Itu Kak lebih ke arah kayak gimana sih kita sebagai apa ya, hafiz ya gitu ya, ya dibilang kan, hafiz Al-Quran, hafiz atau hafizoh yang telah menghafal Al-Quran susah payah tapi tidak disertai dengan adab dan perilaku yang baik, itu sama aja sia-sia berarti ya Kak? Iya, benar. Karena sesungguhnya ilmu itu di bawahnya adab. Jadi ketika kita sudah beradab baik, beretika baik, berakhlak kalimah, beretika dan berattitude, insya Allah ilmu itu ada, kita tuh akan memiliki ilmu. Tapi lain bedanya ketika kita telah memiliki ilmu tetapi tidak memiliki adab dan etika yang baik, ilmunya itu tidak akan berkah dan tidak akan ada keberkahan di dalam situ. Ya, pada dasarnya berarti ketika kita udah punya ilmu, ketika kita udah
udah apa ya, berwawasan ya. Lebih luas wawasannya, tapi ketika kita tidak punya adab, kita tidak punya etika, itu sama aja kayak sia-sia ya Kak ya, tidak ada keberkahan di dalam sebuah ilmu itu. Nah Kak Safira, tadi kan kita sudah membahas seputar tentang cara menjaga hafalan Al-Quran, cara kita menghafal Al-Quran, cara kita meroja Al-Quran, serta bahkan kita bahas tadi juga sampai ke adab dan etika kita dalam menghafal Al-Quran serta meroja hafalan Al-Quran ya Kak ya. Nah Kak Safira, ada nggak sih gangguan-gangguan yang Kak Safira rasain sendiri ketika Kak Safira dalam menghafal Al-Quran, dalam meroja hafalan Al-Quran? Sebenarnya banyak sih untuk masalah gangguan, entahlah masalah itu ketika kita berbuat maksiat, misalnya aku tiba-tiba khilaf, terus ketika ada masalah dengan teman mungkin agak kesel, gondok-gondok sedikit lah gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi gitu hambatannya, seperti ngantuk, capek, lelah, letih dan segala macamnya. Itu memang terselubung lah, karena memang kita kan gimana ya, manusia itu pasti dibisikin terus sama setan. Tapi ya tugas kita ya perbanyak istighfar ketika udah tahu nih, kita udah tahu jalur-jalurnya setan ini bakal ngajak kita seperti ini. Alhasil dari situ perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun, perbanyak lagi murojaahnya seperti itu. Nah teman-teman, selain adab dan etika tadi, banyak hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam ketika kita menghafal Al-Quran, ketika kita meroja hafalan Al-Quran, ketika kita menjaga. Karena terkadang manusia itu kan tidak luput dari hilap ya. Iya, betul sekali. Jadi kayak hilap ketika kita tidak hilap sengaja bisa digabungin gitu. Nah, sama kayak ketika kita hilap atau tidak sengaja melakukan maksiat, itu bisa ya kayak itu bisa juga menghambat kita dalam menghafal Al-Quran, serta bahkan bisa sampai lupa ya Kak ya? Iya, bisa melupakan hafalan kita. Kak Safira, ini pertanyaan terakhir nih sebelum kita closing nih Kak. Boleh dong Kak Safira kasih tahu pada penonton yang lagi nonton podcast Mutu ini, waktu yang tepat ketika kita menghafal Al-Quran, ketika kita meroja Al-Quran itu di waktu-waktu kapan tuh Kak? Oke, waktu-waktu untuk menghafal dan merojaah ya. Untuk menghafalnya sih saya sendiri lebih suka di malam hari ketika saya sedang ingin tidur. Ketika saya sekitar 15 menitan saya ingin tidur, saya akan membaca berulang kali sampai saya benar-benar yakin bacaan saya itu benar. Dan saya tidur, nanti saya akan bangun sekitaran jam 1 jam 2, yang penting sepertiga malam lah. Sepertiga malam saya bangun dan disitulah saya akan menghafal Al-Quran. Kalau untuk murojaahnya, saya pribadi di waktu-waktu untuk sholat. Ketika yang saya bilang tadi di awal, sholat fardu, sholat sunnah, di waktu-waktu sholat itulah waktu yang sangat tepat untuk kita murojaah bersama teman-teman. Oh berarti waktu menghafal Al-Quran versi Kak Safira itu sebelum tidur serta di sepertiga malam, dan waktu merojaah Al-Quran versi Kak Safira itu ketika kita dalam sholat ya Kak ya, kita betul sekali membawa ayat-ayat yang kita hafal tadi di dalam sholat kita. Nah teman-teman, itu tadi menghafal Al-Quran serta merojaah hafalan Al-Quran versi Kak Safira. Kalau versi teman-teman gimana nih? Ada yang sama kayak Kak Safira atau punya versi-versi kalian tersendiri nih? Kak Safira, makasih ya udah meluangkan waktunya berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi tips and tricks di podcast kita kali ini. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini, jangan lupa ya, ilmunya tadi serta pengalaman dari Kak Safira, cerita dari Kak Safira tadi bisa diterapkan ya sama teman-teman yang lagi nonton podcast ini dalam kehidupan sehari-hari kalian dalam menghafal Al-Quran. Oke, baiklah, itu tadi perbincangan Aisyah bersama Kak Safira dengan tema mudahnya menghafal Al-Quran. Buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa diterapkan ilmu yang didapatkan ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu menantikan podcast-podcast kami ke depannya di YouTube MBS Bengkulu. Jangan lupa di like video ini, di komen video ini, serta di share kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa nih, hal yang penting nih, di subscribe dulu YouTube channelnya. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.